Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membaca berita dan beritanya dibacain. Bung kameramen, ayo kita mulai. Baik Bung Alfian, membaca berita tapi beritanya dibacain. Baik Bung Alfian, ini dari dikdaya.republika.co.id. Ahad 27 Februari 2022. Judulnya, Plang Muhammadiyah dan Aisyah di Tampo Banyuwangi diturunkan paksa warga. Nah, Banyuwangi kalau nggak salah dulu tempat ini Bung Alfian, reuniannya Ripka Ciptani. Iya. Bagaimana Bung Alfian merespon judul berita kali ini? Banyuwangi daerah yang dikenal sejak lama, terutama di zaman-zaman PKI, memang sangat dominan. Iya. Dan mereka punya cerita, dan kampung itu dekat dengan kampung Celuring. Celuring pada tahun 1962, orang-orang PKI yang pemudanya bernama Pemuda Rakyat, dan Gerwaninya itu pernah meracun dan membunuh sekitar 62 orang pemuda Ansor atau Banser. Jadi mungkin sebagai pembuka, situasi di Banyuwangi harus menjadi perhatian oleh Banser dan oleh Kokam. Karena itu mari kita dengarkan berita berikutnya. Baik Bung Alfian, Plang nama Muhammadiyah yang berada di sebuah masjid di Desa Tampo, Kecamatan Celuring, Bung Alfian, ya, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, diturunkan paksa oleh sekelompok warga. Ada 3 plang yang terpasang milik organisasi Muhammadiyah. Ketiganya adalah plang bertuliskan Pusat Dakwah Muhammadiyah Tampo, pimpinan Aisyah Ranting Tampo, serta TK Aisyah. Ya Allah, TK sampai dihancurin plangnya. Baik plang Pusat Dakwah Muhammadiyah Tampo dan pimpinan Aisyah Ranting Tampo digergaji dan dirobohkan warga. Plang tersebut sempat akan dibuang di depan masjid, namun tidak jadi dan kembali dibawa ke area masjid. Nah, Kepala Desa Tampo Hasim Asyari mengatakan kedatangannya bersama warga tidak ada niat apapun kecuali untuk memelihara ketertiban, untuk menjaga ketentraman dan menjaga kekhusyuan ibadah. Apa urusannya Bung Alfian kekhusyuan ibadah dengan plang? Dia terganggu mungkin dengan logo Muhammadiyah, Bung Alfian. Baik, pertama perlu dipahami, negara ini negara kita bersama. Iya. Bukan negara milik agama tertentu, ataupun kalau agamanya sama juga bukan milik golongan tertentu. Iya. Kecuali yang jelas sesat. Memang kita sudah punya catatan di kejaksaan maupun di Mahkamah Agung, sudah ada aliran-aliran yang tidak boleh berkembang. Itu mungkin poin pertama. Nah, untuk peristiwa yang ada di Banyuwangi, ini harus menjadi perhatian serius. Iya. Baik oleh warga Muhammadiyah secara nasional, maupun oleh kaum muslimin juga secara nasional, termasuk warga NU. Karena bagaimanapun dulu, saya ulang sekali lagi, tahun 1962, orang-orang yang ada di Kecamatan Celuring itu pernah membunuh dengan cara meracun, dengan membohongi orang yang diundang waktu itu. Kisahnya ada cerita kendurian atau tahlilan. Lalu diundanglah para teman-teman Ansor, teman-teman Banser, dan mereka diberikan nasi besek yang sudah diberikan racun dalam dosis tinggi. Dan kelompok Gerwani itu menyerupai, menggunakan pakaian seperti fatayat atau muslimah NU, dan itu bohong. Dan mereka juga berpenampakan seperti teman-teman Ansor atau Banser, dan itu juga bohong. Artinya kita dulu punya tokoh-tokoh seperti Kiai Haji Yusuf Hasim, Hasim Muzadi, dan tokoh-tokoh NU yang memang mereka juga adalah pentolan Banser. Mereka berhadapan langsung dengan PKI. Jadi tentang kejadian itu harus dilihat dalam skala spektrum tinggi. Ini artinya sudah ada keberanian buat mereka memberikan penampakan, melakukan penampakan, sampai mereka juga memotong dengan benda tajam, menggergaji, itu kan berarti tajam kan, dan menimbulkan satu bentuk teror. Dan ini sebuah teror sepihak, dan kita harus tengok peristiwa sebelum ini. Seperti di Lamongan, mereka
membakar pesantren Muhammadiyah dan sekolah Muhammadiyah. Iya. Terus sebelum ini juga terjadi peristiwa yang sama di Sulawesi Selatan. Artinya itu saja sudah 3 tempat. Ya, yang satu di Pulau Jawa bagian timur mendekat dengan Bali, yang satu ada juga di bagian timur Lamongan, yang satu lagi ada di Sulawesi yang ada di sebuah pulau yang di luar Jawa. Saya pikir ini sangat serius dan kita seluruhnya harus waspada. Ada apa gerangan sampai tindakan-tindakan anarkis yang mengarah kepada bentuk tindakan yang membahayakan ini terjadi. Baik, Bung Alfian. Ini kok alasannya nanti kalau saya baca beritanya lagi, Bung Alfian jadi ketawa. Baik, Bung Alfian, saya lanjutkan. Hashim mengaku, jadi Hashim ini kepala desa, Bung Alfian, tidak menganak-emaskan apapun dan siapapun terkait keputusan tersebut. Bagi dia, semua warga desa Tampo adalah masyarakat yang sama. Hashim pun mempersilahkan jika ada yang merasa dirugikan atas keputusan pemerintah desa itu untuk menempuh jalur hukum. Saya ingin masyarakat di sini untuk beribadah dengan khusyuk. Nah, pertanyaan saya, Bung Alfian, apakah plang itu mengganggu kekhusyuan sholat? Kita sebagai warga Muhammadiyah, sholat di Masjid NU yang ada plang Nahdlatul Ulama biasa aja, Bung Alfian, ya. Gimana, Bung Alfian? Kemarin saya safari edukasi keumatan dan kebangsaan edisi Madura Pantura. Kita ketika bergerak dari Madura, siangnya kita sholat di Masjid Muhammadiyah yang besar. Sebelum kita bertandang ke rumah Profesor Daniel Muhammad Rashid, kita sholat di Masjid NU. Nah, ini buat Pak Kepala Desa, Anda telah bersilang antara mulut Anda dengan hati Anda dan pikiran Anda. Kalau memang Anda adil, mestinya Anda yang mempertahankan bahwa plang Muhammadiyah jangan diganggu. Karena Muhammadiyah organisasi yang resmi dan organisasi yang jasanya sangat banyak. Betul. Untuk mencerdaskan bangsa, termasuk untuk menjaga keberlangsungan roda ekonomi nasional. Betul. Karena sampai hari ini piutang pemerintah kepada Muhammadiyah masih 1,2 triliun untuk BPJS, dan itu pengetahuan umum, bukan kita masuk pada kerja-kerja provokatif. Jadi istilahnya bahwa Pak Kepala Desa dimanapun Anda berada, kalau Anda memang bilang tidak berpihak, tunjukkan bahwa Anda tidak berpihak. Bahwa Anda berpihaknya kepada aturan negara, bahwa Muhammadiyah adalah sebuah kelembagaan ormas yang sah dan memiliki banyak sumbangsih terhadap negara ini. Jadi artinya Kepala Desa, Anda menurut saya tidak adil, bukan hanya kurang adil, Anda tidak adil dan Anda tidak layak juga untuk pakai prosedur hukum. Kita akan tahu ujungnya. Baik, Bung Alfian, pertanyaan saya gini, Bung Alfian. Kok kenapa ya rata-rata yang diganggu itu Muhammadiyah, Bung Alfian? Seperti pesantren dibakar, anggota Muhammadiyah diteroriskan, kemudian sekarang plang Muhammadiyah dihancurkan. Mungkin nggak, Bung Alfian? Saya khawatir ada titisan PKI yang ngomporin warga untuk mengganggu Muhammadiyah di daerah tersebut, Bung Alfian. Di seluruh Indonesia, Muhammadiyah memang mengalami resistensi. Kenapa? Karena memang Muhammadiyah kan orang-orangnya masuk dengan satu simbol maskot, yaitu sang pencerah. Karena orang-orang Muhammadiyah biasanya menyadarkan, meluruskan, menyegarkan, memintarkan, dan memberikan konfidensi. Nah, tentu itu juga dilakukan oleh tokoh-tokoh ormas lain. Nah, kalau tadi disebut-sebut kelihatannya ada sesuatu, ya saya pikir saatnya yang namanya Kokam itu kan bansernya Muhammadiyah. Nah, diharapkan Kokam segera lakukan pembahasan, lakukan tindakan-tindakan. Ya paling tidak apel nasional yang diawali dengan apel-apel di tingkat ranting, tingkat cabang, dan lakukan ikrar bersama bahwa kami akan menjaga aset Muhammadiyah dan kami akan berperang kepada siapapun yang mengganggu ulama-ulama dan nilai-nilai aset kemuhammadiyahan secara umum dan aset umat Islam secara lebih umum lagi. Nah, artinya ini bagian daripada situasi yang harus dihadapi, yang tentunya kepada pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah bidang Kokam segera adakan apel siaga nasional menjaga aset Muhammadiyah. Ini penting karena sepengetahuan saya secara nasional belum pernah ada. Baik, Bung Alfian, mungkin ini untuk di sesi akhir dibacain berita kali ini, Bung Alfian. Saya geram, Bung Alfian.
kenapa kok mereka ngancurin pelang Muhammadiyah? Apa karena di logo Muhammadiyah itu ada tulisan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Bung Alfian. Dan ini berulang, Bung Alfian. Sebelumnya bendera tauhid juga dibakar, Bung Alfian. Yang dulu bendera tauhid dibakar, sekarang pelang yang ada bendera yang ada kalimat tauhidnya digergaji. Wah, ini apa ya? Kegiatan ini berbau anti-Islam, anti-agama, Bung Alfian, yang saya lihat. Nah, kemudian pertanyaannya, bukan pertanyaan mungkin ya, apa saran Bung Alfian untuk warga Muhammadiyah di seluruh Indonesia, karena bisa jadi Muhammadiyah di tempat mereka atau di tempat lain diganggu seperti ini, Bung Alfian? Ya. Pertama dilihat bahwa ini adalah korelatif ya dengan dalil yang disampaikan oleh Rasulullah. Ini kan tahap keempat, tahapan atau fase mulkan jabarian. Nah, ini bagian yang perlu dipahami. Peristiwa-peristiwa yang terjadi itu tidak layak untuk dianggap sepi, harus dilihat sebagai sebuah bunyi alarm yang berdering keras, bunyi alarm yang berbunyi nyaring, yang kelihatannya waspadalah, waspadalah. PKI telah mulai beraksi. Aksi sepihak PKI akan kita lawan sesuai dengan konstitusi, dan kita akan melawan sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Jadi kepada seluruh masyarakat umum, masyarakat Muslim, masyarakat Muhammadiyah, warga Muhammadiyah, teman-teman dari ormas-ormas Islam MOI, teman-teman dari berbagai satuan gerakan, termasuk alumni 212, mari rapatkan barisan, barisan pesantren, barisan masjid, PII, HMI, dan semuanya, Kokam, ayo kita bersiap, gulung lengan tanganmu, mari kita hadapi PKI sesuai dengan yang pernah ditempuh oleh orang tua kita masa lalu. Sekian dibacain berita kali ini, kita jumpa di bacain berita untuk cerita berita yang lainnya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.